Pernahkah kamu merasa bingung? Mengapa saat kamu berjuang, bertahan dan terus berusaha menjaga hubungan, dia justru menjauh? Namun ketika kamu akhirnya berhenti mengejar, berhenti menjelaskan, dan memilih pergi dengan tenang, dia malah mulai gelisah, memikirkanmu, bahkan jatuh lebih dalam dari sebelumnya. Video ini bukan tentang permainan emosi, bukan tentang membuat seseorang cemburu, dan bukan tentang menjadi dingin atau manipulatif. Ini tentang psikologi manusia, tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seorang pria ketika seorang wanita melepaskannya dengan utuh. Ketika kamu melepaskan, kamu tidak kehilangan nilai. Justru sebaliknya, kamu mengembalikan kendali pada dirimu sendiri. Dan di saat itulah, sesuatu yang sangat penting terjadi di dalam batinnya. Dia tidak lagi merasa aman untuk mengabaikanmu. Dia mulai mempertanyakan keputusannya sendiri, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan kehilangan. Pria sering tidak jatuh cinta saat dikejar. Mereka jatuh saat mereka kehilangan akses, saat kehadiran yang dulu selalu tersedia, tiba-tiba tidak lagi bisa dijangkau. Dalam video ini, kamu akan memahami mengapa usaha berlebihan justru melemahkan ketertarikan. Mengapa kepergian yang tenang lebih mengguncang daripada amarah? Apa yang terjadi secara psikologis ketika kamu berhenti mengejar? Dan bagaimana melepaskan bukan tanda menyerah, tapi tanda harga diri. Yang membuat pria terikat bukan air mata, bukan penjelasan panjang, bukan pengorbanan tanpa batas. Yang membuat mereka terikat adalah kesadaran. Dan kesadaran seringkali datang setelah kamu tidak lagi ada. Video ini untuk kamu yang lelah bertanya, kenapa aku yang selalu berjuang? Kenapa dia baru berubah saat aku pergi? Apakah aku tidak cukup berarti? Jawabannya bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu terlalu lama bertahan di tempat yang tidak menghargai keberadaanmu. Tonton sampai akhir jika kamu ingin memahami dinamika psikologis pria tanpa menyalahkan diri sendiri, berhenti mengejar tanpa merasa bersalah, dan menemukan kembali posisi kuatmu, baik dia kembali atau tidak. Karena saat kamu benar-benar melepaskan, bukan dia yang menang, kamulah yang akhirnya pulang ke dirimu sendiri. Kalau kamu sedang membaca ini, kemungkinan besar kamu pernah berada di posisi mencintai lebih dalam dari yang seharusnya. Pernahkah kamu bertahan sendirian dalam hubungan yang dingin, terus berjuang, tapi justru merasa semakin tidak dipilih? Baru disadari nilainya saat kamu akhirnya berhenti mengejar. Tulis ceritamu di kolom komentar. Tidak perlu rapi, tidak perlu kuat, cukup jujur. Apa momen paling menyakitkan saat kamu sadar, aku harus melepaskan? Atau, apa yang terjadi setelah kamu benar-benar pergi? Apakah dia berubah? Atau justru kamu yang akhirnya sembuh? Komentarmu mungkin tidak akan dijawab satu persatu, tapi percayalah, ceritamu bisa menjadi pelukan diam-diam untuk orang lain yang sedang membaca. Di sini kamu tidak sendirian. Pertama, ketika kamu berani melepaskan, kamu menunjukkan kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Melepaskan seseorang atau sesuatu yang kita sayangi seringkali dianggap sebagai tindakan yang menyakitkan, bahkan melemahkan. Namun, dalam pandangan Stoikisme, melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk kebebasan dan kekuatan batin yang luar biasa. Prinsip dasar Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, termasuk perasaan dan perilaku orang lain. Dalam konteks hubungan, ketika kita belajar untuk melepaskan, kita sesungguhnya sedang membebaskan diri kita dari kecemasan dan ketergantungan emosional yang dapat mengikat kita. Ini adalah langkah pertama menuju kedamaian batin, di mana kita berhenti mencoba mengontrol atau memperbaiki orang lain, dan fokus pada pengelolaan diri kita sendiri. Dalam dunia yang sering kali memandang hubungan sebagai sesuatu yang harus diusahakan dan dipertahankan dengan segala cara, Stoikisme menawarkan sudut pandang yang berbeda. Hubungan yang sehat menurut ajaran Stoikisme bukan tentang memaksakan kehendak atau menciptakan ketergantungan, tetapi tentang membiarkan kedua individu saling tumbuh dan berkembang dalam kebebasan yang penuh.
Ketika kita berhenti berusaha mengontrol atau mempertahankan sesuatu dengan cara yang berlebihan, kita membuka ruang untuk cinta yang lebih tulus dan sejati. Melepaskan adalah tindakan yang penuh kesadaran, di mana kita memilih untuk membebaskan diri dari ketegangan dan kecemasan, serta memberi pasangan kita kebebasan yang sama untuk menjadi diri mereka sendiri. Dalam hal ini, kita tidak hanya memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk berkembang, tetapi juga memberi pasangan kita kesempatan untuk tumbuh tanpa terikat oleh ekspektasi atau tekanan. Dari perspektif psikologi hubungan, melepaskan juga memiliki dampak yang sangat besar dalam menciptakan ketertarikan yang lebih dalam. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pria cenderung merasa lebih tertarik pada wanita yang mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada mereka untuk kebahagiaan. Dalam hubungan yang seimbang, di mana kedua individu memiliki ruang pribadi untuk tumbuh dan mengejar tujuan mereka sendiri, ikatan yang tercipta justru menjadi lebih kuat. Ketika seorang wanita tidak terlalu bergantung pada pasangan untuk kebahagiaannya, dia memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri yang membuatnya semakin menarik. Pria secara alami merasa tertarik pada wanita yang memiliki kehidupan dan tujuan sendiri, yang tidak hanya mengandalkan mereka sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Keberanian untuk melepaskan dalam hubungan juga memberikan kesempatan untuk saling menghargai dan memahami lebih dalam. Ketika kita berhenti mengontrol atau menuntut, kita memberi ruang bagi pasangan kita untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Ini adalah kesempatan untuk melihat mereka dalam cahaya yang lebih jelas, tanpa pengaruh dari ketergantungan emosional atau ekspektasi yang membebani. Sebagai contoh, ketika seorang wanita berhenti berusaha untuk selalu mengatur atau mempengaruhi pasangan secara berlebihan, dia justru menciptakan ruang bagi pria untuk merasakan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri tanpa rasa tertekan. Dalam banyak kasus, pria akan merasakan kebebasan ini dan mulai menghargai hubungan dengan cara yang lebih mendalam. Mereka melihat wanita tersebut bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai individu yang kuat dan mandiri, yang tidak takut untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Selain itu, dalam hubungan yang sehat, melepaskan berarti memberikan kepercayaan kepada pasangan untuk menjadi diri mereka sendiri. Ini adalah bentuk cinta yang tidak terikat pada ketergantungan emosional, melainkan cinta yang memberi kebebasan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Ketika kita melepaskan pasangan untuk memiliki ruang dan waktu untuk diri mereka sendiri, kita menunjukkan bahwa kita menghormati mereka sebagai individu yang utuh, bukan hanya sebagai bagian dari kita. Ini adalah bentuk cinta yang lebih matang, di mana kedua belah pihak saling mendukung tanpa harus selalu bersama dalam segala hal. Melepaskan juga berhubungan dengan penerimaan terhadap kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol perasaan atau tindakan orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai kita dengan cara yang kita inginkan, atau untuk bertindak sesuai dengan harapan kita. Namun kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponnya. Dalam hal ini, melepaskan berarti kita tidak membiarkan perasaan kita tergantung pada tindakan atau sikap pasangan kita. Ini bukan berarti kita tidak peduli, tetapi lebih kepada memilih untuk tidak terperangkap dalam harapan atau kekecewaan yang tidak realistis. Contoh yang sering muncul dalam hubungan adalah ketika seseorang merasa terlalu banyak berkorban demi pasangan, berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya bahagia, meskipun terkadang pengorbanan tersebut tidak dihargai. Dalam situasi seperti ini, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan ketergantungan kita pada kebahagiaan pasangan mengendalikan hidup kita. Melepaskan berarti kita memilih untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita dan tidak memberikan terlalu banyak ruang bagi ketergantungan emosional untuk menguasai diri kita. Bagi pria, ini bisa menjadi sebuah pelajaran penting. Ketika seorang wanita dengan penuh keberanian melepaskan dan memberi ruang pada hubungan, pria tidak hanya merasa lebih dihargai, tetapi mereka juga mulai melihat wanita tersebut sebagai sosok yang tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Wanita yang mampu melepaskan tanpa rasa takut, namun tetap penuh perhatian dan kasih sayang, menunjukkan bahwa dia memiliki kontrol atas emosinya dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Inilah yang membuat pria merasa lebih tertarik dan terkagum-kagum, karena wanita tersebut memancarkan daya tarik yang berasal dari kekuatan batin yang tidak bisa mereka kendalikan.
Dalam akhirnya, melepaskan adalah tentang memberi kebebasan kepada diri sendiri dan pasangan untuk tumbuh dalam hubungan yang lebih sehat dan lebih bebas dari ketergantungan emosional. Melepaskan bukan berarti kita kehilangan sesuatu, tetapi justru kita menemukan kekuatan untuk mencintai dengan lebih tulus dan lebih damai. Kedua, wanita yang berani melepaskan menandakan cintanya tidak murah. Dalam pandangan Stoikisme, cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan atau ketergantungan. Cinta yang sejati adalah pemberian yang bebas dari harapan atau tuntutan. Konsep ini mengajarkan kita untuk mencintai tanpa ekspektasi, tanpa ketergantungan, dan tanpa rasa takut akan kehilangan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol perasaan atau tindakan orang lain, namun kita bisa memilih bagaimana meresponnya dengan kebijaksanaan dan penerimaan. Dalam konteks hubungan, ini berarti bahwa cinta sejati datang dari kebebasan untuk memberi tanpa menginginkan sesuatu sebagai balasan. Wanita yang berani melepaskan adalah wanita yang memahami bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Ketika dia memilih untuk melepaskan, dia tidak menganggap dirinya kalah atau kehilangan sesuatu yang berharga. Sebaliknya, dia menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa, kekuatan untuk menghargai dirinya sendiri, dan memilih untuk tidak terikat pada hubungan yang tidak memberikan kebahagiaan atau rasa saling menghargai yang seharusnya ada. Wanita yang melepaskan dengan lapang dada menunjukkan bahwa cintanya tidak murah. Dia tahu betul bahwa dirinya memiliki nilai yang sangat tinggi dan tidak akan menerima perlakuan yang kurang dari yang pantas. Dalam dunia hubungan, banyak yang percaya bahwa mempertahankan cinta berarti mempertahankan hubungan dengan segala cara, bahkan jika hubungan tersebut tidak sehat. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam pemikiran tersebut. Cinta yang sejati tidak bergantung pada usaha untuk mengubah orang lain atau untuk mempertahankan hubungan yang sudah tidak lagi saling memberi. Cinta yang sejati adalah tentang memberi dengan bebas, tanpa ketergantungan, dan tanpa harapan akan balasan. Wanita yang berani melepaskan seseorang yang tidak lagi memberikan kebahagiaan atau yang tidak menghargai dirinya dengan benar, justru menunjukkan bahwa dia mencintai dirinya sendiri, lebih dari sekadar mempertahankan hubungan yang kosong. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan dalam diri kita sendiri, dan ini berlaku dalam hubungan juga. Ketika seorang wanita memilih untuk melepaskan, dia tidak tergantung pada hubungan tersebut untuk merasa lengkap. Sebaliknya, dia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin dan penerimaan terhadap kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Wanita yang tahu bagaimana melepaskan adalah wanita yang menghargai dirinya sendiri. Cukup untuk tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Dia memahami bahwa harga diri dan kedamaian batin jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan hubungan demi rasa aman atau rasa terikat. Dari perspektif psikologi hubungan, pria sangat menghargai wanita yang memiliki harga diri yang tinggi dan tidak terikat pada hubungan yang tidak memenuhi standar mereka. Pria cenderung merasa lebih tertarik pada wanita yang mandiri, percaya diri, dan tahu nilai dirinya. Ketika seorang wanita memilih untuk melepaskan hubungan yang tidak sehat atau yang tidak memberikan kebahagiaan sejati, pria akan melihatnya dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka menyadari bahwa wanita ini memiliki integritas dan tidak akan menerima perlakuan yang buruk hanya untuk mempertahankan hubungan. Hal ini membuat wanita tersebut menjadi lebih menarik dan penuh daya tarik, karena dia memancarkan kekuatan batin yang datang dari kebijaksanaan dan kedamaian dirinya sendiri. Pria secara alamiah merasa tertarik pada wanita yang tidak hanya bergantung pada mereka untuk kebahagiaan, tetapi yang mampu berdiri teguh dengan harga dirinya sendiri. Seorang wanita yang bisa melepaskan tanpa rasa takut menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertahan tanpa harus terus-menerus mencari penerimaan atau validasi dari pasangan. Ini adalah bentuk cinta yang paling tulus, cinta yang tidak bergantung pada kepemilikan atau ketergantungan, melainkan pada kebebasan untuk mencintai dan dihargai dengan cara yang sehat dan saling memberi. Contoh yang sering terjadi adalah ketika seorang wanita yang telah berusaha keras mempertahankan hubungan dengan pasangan yang tidak memberi perhatian atau rasa hormat yang seharusnya, akhirnya memilih untuk melepaskan.
Dia mungkin merasa sakit, tetapi dia tahu bahwa keputusannya untuk melepaskan adalah bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri dan terhadap cinta yang seharusnya diterima dalam hubungan. Keputusan ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang memilih untuk tidak lagi menerima perlakuan yang tidak sesuai dengan standar yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Pria yang benar-benar menghargai wanita ini akan melihat betapa berharganya dia, bukan hanya karena penampilan atau sifat luar, tetapi karena keberanian dan kekuatan batinnya untuk memilih kebahagiaan dan kedamaian dirinya sendiri. Wanita yang berani melepaskan menunjukkan bahwa dia memiliki kontrol atas hidup dan emosinya sendiri. Ketiga, kepergian yang diam lebih nyaring daripada teriakan yang memohon. Dalam kehidupan ada momen-momen tertentu yang menguji ketenangan dan kestabilan batin kita. Salah satunya adalah kehilangan, terutama dalam hubungan yang kita hargai. Ketika hubungan berakhir, reaksi kita seringkali dipenuhi dengan emosi yang kuat, kekecewaan, kesedihan, bahkan kemarahan. Namun dalam ajaran stoikisme, kita diajarkan untuk menghadapi situasi seperti ini dengan ketenangan dan kebijaksanaan, mengingat bahwa kita hanya bisa mengontrol respons kita, bukan perasaan atau tindakan orang lain. Dalam konteks hubungan, kepergian yang tenang dan penuh kesadaran ini justru dapat berbicara lebih keras daripada teriakan permohonan atau tangisan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa dalam hidup ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Orang lain, seperti pasangan kita, adalah entitas yang memiliki kehendak bebas dan bisa membuat keputusan yang tidak selalu sejalan dengan keinginan kita. Namun meskipun kita tidak dapat mengontrol tindakan mereka, kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Ketika hubungan yang kita hargai berakhir, baik melalui perceraian, perpisahan, atau perubahan perasaan, stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang, menjaga ketenangan pikiran, dan tidak terjebak dalam gejolak emosi yang tidak konstruktif. Teriakan dan tangisan hanya akan memperburuk keadaan, sementara ketenangan memungkinkan kita untuk mengambil langkah mundur dan melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Kepergian yang diam, yang dilakukan dengan ketenangan, bukan berarti kita tidak merasa sakit atau tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah tindakan penuh kebijaksanaan yang menunjukkan bahwa kita tidak bergantung pada perhatian atau pengakuan dari orang lain untuk kebahagiaan kita. Dalam hubungan, ketergantungan emosional yang berlebihan dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakbahagiaan, karena kita menempatkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada orang lain. Namun, kepergian yang tenang mencerminkan sikap mandiri, di mana kita mengakui bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita memilih untuk tidak tergantung pada keberadaan atau perhatian orang lain untuk merasa utuh. Dalam banyak hal, ini adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri yang menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita lebih dari sekadar terjebak dalam hubungan yang tidak memenuhi kebutuhan emosional atau pertumbuhan pribadi kita. Dalam dunia psikologi hubungan, respons seseorang terhadap perpisahan dapat mengungkapkan banyak hal tentang karakter dan kedewasaannya. Pria, khususnya, cenderung merasa lebih terkesan oleh wanita yang menghadapi perpisahan dengan ketenangan. Mereka melihat ketenangan tersebut sebagai indikator kekuatan dan kedewasaan emosional. Seorang wanita yang bisa melepaskan dengan tenang memberi pria ruang untuk introspeksi, memungkinkan mereka untuk merenung dan memahami situasi dengan lebih jelas. Dalam banyak hubungan, pria lebih menghargai wanita yang memiliki harga diri yang tinggi dan yang tidak terikat pada hubungan tersebut dengan cara yang menguras emosional. Ketika seorang wanita memilih untuk pergi dengan ketenangan tanpa drama atau teriakan, pria akan lebih merasa terkesan, bahkan jika itu terasa berat, karena ini menunjukkan bahwa wanita tersebut memiliki kontrol atas emosinya dan mampu menghadapi kenyataan dengan kepala dingin. Kepergian yang diam adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri yang mengirimkan pesan kuat bahwa kita tidak akan menurunkan standar atau merendahkan diri hanya untuk mempertahankan hubungan. Ini adalah cara yang bijaksana untuk menunjukkan bahwa kita tahu nilai diri kita dan bahwa kita tidak akan bertahan dalam hubungan yang hanya menyakitkan atau mengurangi kualitas hidup kita. Sebaliknya, terus-menerus memohon atau berteriak untuk perhatian seseorang
Meskipun mungkin datang dari rasa cinta atau ketakutan akan kehilangan, justru dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpastian. Dalam banyak hubungan, tindakan memohon cenderung menciptakan dinamika ketergantungan yang tidak sehat, di mana satu pihak merasa memiliki kekuasaan atas yang lainnya. Kepergian yang tenang membebaskan kedua belah pihak dari ketergantungan semacam ini, memungkinkan mereka untuk bergerak maju dengan integritas dan rasa hormat terhadap diri masing-masing. Tindakan tenang ini, meskipun mungkin tidak dipahami oleh banyak orang, pada kenyataannya memberikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada segala bentuk teriakan atau usaha untuk mempertahankan hubungan dengan segala cara. Ini adalah bentuk pembebasan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk pasangan kita. Kepergian yang penuh kesadaran memberi mereka kesempatan untuk merenung dan menghadapi kenyataan tanpa tekanan atau rasa bersalah. Keempat, dia jatuh cinta saat kamu tidak lagi mengejarnya. Ada paradoks yang sering kali membingungkan dalam dinamika hubungan, bahwa seseorang baru benar-benar menyadari kehadiran dan nilai kita justru saat kita berhenti mengejar mereka. Dalam kerangka stoikisme, hal ini sebenarnya sangat masuk akal. Kita diajarkan untuk tidak melekat pada hasil, tidak bergantung pada apa yang berada di luar kendali kita, termasuk respons dan perasaan orang lain. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi dingin, tetapi mengarahkan kita untuk hidup dengan kedalaman kesadaran dan keutuhan batin, di mana cinta bukanlah tentang menguasai atau memiliki, melainkan tentang hadir sepenuhnya tanpa ketergantungan. Dalam banyak hubungan, dorongan untuk mengejar seseorang seringkali berasal dari rasa takut kehilangan, takut dilupakan, takut tidak dicintai kembali. Tapi di balik pengejaran yang tampak penuh semangat itu, ada kecemasan yang tersembunyi. Stoikisme mengajak kita untuk mengamati, apakah dorongan kita untuk terus mengejar datang dari cinta yang murni, atau dari keinginan untuk mengontrol hasil. Ketika kita mengejar tanpa henti, kita sering kehilangan pusat diri kita. Kita menukar harga diri dengan validasi eksternal. Kita memaksakan kehadiran kita tanpa memberi ruang bagi yang lain untuk merindukan kita. Justru saat kita berhenti, bukan karena menyerah, tetapi karena sadar kita membebaskan energi itu. Kita berhenti bertindak karena rasa kurang dan mulai hadir karena rasa cukup. Ini adalah kekuatan yang tenang dan tidak mencolok, tapi justru sangat terasa. Dan anehnya, saat kita kembali kepada diri kita sendiri, menyatu dengan kehidupan, fokus pada pertumbuhan pribadi, dan tidak lagi terobsesi dengan kehadiran orang lain, disitulah seringkali mereka mulai melihat. Mereka mulai menyadari apa yang dulu tak mereka hargai. Mereka merasakan kekosongan yang sebelumnya tertutup oleh kehadiran kita yang terus-menerus. Dan di sanalah benih ketertarikan tumbuh kembali. Bukan karena kita memaksa, tapi karena kita memberi ruang. Psikologi hubungan menyebut ini sebagai the power of space, kekuatan dari memberi jarak. Dalam hubungan yang sehat, keterikatan yang terlalu erat justru bisa menyesakan. Terlalu sering hadir, terlalu sering bertanya, terlalu sering memberi tanpa jeda, semua itu bisa menimbulkan rasa jenuh atau bahkan penolakan bawah sadar. Sebaliknya, ketika seseorang diberi ruang untuk merasakan, merenung, dan merindukan, mereka mulai terhubung kembali dengan apa yang selama ini ada, namun terlewatkan. Perasaan tidak bisa tumbuh dalam tanah yang terus digali, tapi berikan waktu dan kesabaran, dan akar itu akan menjalar lebih dalam. Ketergantungan emosional, walaupun sering disamarkan sebagai cinta, bisa merusak dinamika hubungan yang sehat. Ketika satu pihak terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada yang lain, keseimbangan itu menjadi timpang. Dan dari sana muncul tekanan, rasa bersalah, atau bahkan ketidaknyamanan. Namun saat kamu tidak lagi mengejar, ketika kamu menyadari bahwa cintamu tidak harus membelenggu, dan bahwa kamu bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada validasi siapapun, disitulah kamu memulihkan keseimbangan. Bukan hanya untuk hubungan itu, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu kembali menjadi pusat gravitasi dalam hidupmu. Kamu berhenti berlari dan mulai menarik. Bukan dengan manipulasi, tetapi dengan keutuhan yang memancar secara alami. Kamu menjadi seseorang yang tidak butuh dikejar atau dibuktikan, karena kamu sudah menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Dan percayalah,
Dalam diamnya ketidaktergantungan itu, justru cinta paling dalam seringkali tumbuh. Jadi jika kamu merasa sedang berada di posisi di mana kamu terus-menerus mengejar seseorang yang tidak sepenuhnya hadir atau tidak memberi timbal balik, tanyakan pada dirimu, apakah ini cinta atau hanya ilusi ketakutan? Beranilah untuk diam, beranilah untuk melepaskan pengejaran, bukan sebagai bentuk menyerah, tapi sebagai bentuk keutuhan.